Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa ngaos bareng saya Naufal Al-Idrus. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat dan barokah, amin. Pada sore hari ini kita akan belajar tentang kekuatan kata-kata. Ya, kekuatan kata-kata. Al-lisan turjumanul qalb. Dikatakan lidah ini adalah penerjemah isi hati. Al-ina yarsyah bima fih. Wadah itu hanya akan merembeskan isinya. Kalau isinya air, ya rebesannya air. Kalau isinya kopi, ya rebesannya kopi. Kalau isinya gule, ya rebesannya gule. Ya, al-ina yarsyah bima fi. Kemudian ada satu yang sangat tidak disadari manusia, walaupun manusia itu tahu dan sudah diingatkan berkali-kali. Al-bala muwakkalun bil mantiq. Bencana itu terjadi karena ucapan manusia. Ya, al-bala muwakkalun bil mantiq. Bencana itu terjadi karena ucapan manusia. Makanya orang-orang tua terdahulu suka ngomong, hati-hati kalau bicara nanti diamini malaikat lewat. Hati-hati kalau bicara nanti diamini malaikat lewat. Jadi lidah manusia itu bertuah. Ya, lidah manusia itu bertuah. Makanya kita disuruh hati-hati bila bicara. Contoh, ada orang kok ngomong, dalam hatinya dipikir terus dia ngomong. Ini cuma contoh ya, orang ngomong, saya gak akan bisa menikah. Ucapan itu jadi doa itu. Hati-hati. Karena pikiranmu adalah doamu, ucapanmu wakil dari pikiranmu. Ya, pikiranmu adalah doamu, ucapanmu itu wakil daripada pikiranmu. Ana 'inda dhanni 'abdi bi falyadhunna bi ma syaa. Kata Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, saya sesuai apa yang diprasangkai hamba saya kepada saya, maka terserah dia mau prasangkai saya seperti apa. Aku sesuai dengan pikiran hambaku, maka terserah dia mau mikir aku gimana, itu kalau bahasa bebasnya. Nah, pikiran ini kalau masih jadi pikiran, ya masih jadi lintasan pikiran, maka pengaruhnya itu udah kuat, tapi tidak sekuat kalau diucapkan. Kalau udah diucapkan, Masya Allah. Makanya kita kalau niat itu dalam hati, mengucapkannya sunnah. Disuruh ngucapin biar yang di hati semakin kuat. Ibarat orang jatuh cinta, aku tak ingin engkau hanya berkata, lihatlah hatiku, tapi aku ingin mendengar kata-kata dari lisanmu. Kan gitu ya. Tidak cukup ngomong hati saya. Saya butuh ucapan dari lisanmu. Telinga butuh mendengar ucapan lisan. Ini lisan kita ketika berucap dan itu wujud dari isi hati, maka akan diiyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah sudah berkata dalam wahyunya, ud'uni astajib lakum. Panggil aku jawab panggilanmu. Makanya hati-hati kalau bicara. Kalau bicaranya baik, ya juga hati-hati. Contoh bicara baik, hati-hati gimana? Misal ateis kok bercanda sama seseorang gitu ya, bercanda sama seseorang.
Kalau enggak sama aku, kamu enggak nikah kelihatannya. Misal Ustaz, maaf Ustaz ya, daripada saya ngasih contoh orang lain. Maksudnya Satis bagus, ya pengen nikah dengan wanita yang solihah misal gitu ya. Terus ngomong seperti itu kan kalimatnya bagus, pengen nikah. Tapi kalimat ini bisa jadi nggak bagus buat orang lain. Lah orangnya nggak mau sama Satis, maunya sama Ustadz siapa gitu kan ya. Akhirnya apa? Gara-gara ucapannya Satis itu, nggak nikah. Sebelum dibatalkan sama ucapan yang lain itu. Kecuali ada yang ngomong kekuatan ucapannya itu lebih gitu ya, maka insya Allah bisa membatalkan ucapannya orang lain dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saya ngasih contoh asal-asalan biar kita hati-hati kalau ngomong gitu loh. Nah, sama-sama kalau ngomong itu ternyata pengaruhnya besar, maka ngomong yang baik-baik. Nabi Sulaiman alaihissalam ngomong gak nanggung-nanggung, ya Allah, padahal udah raja. Nabi Sulaiman itu raja putra raja, nabi putra nabi, rasul putra rasul. Luar biasa atau biasa itu? Luar biasa. Raja putra raja, rasul putra rasul. Kekuasaannya luar biasa Nabi Dawud alaihissalam. Nabi Dawud itu udah kalau baca kitabnya, burung ikut dengarkan, hewan-hewan yang ada di hutan keluar semua, khusyuk ikut mendengarkan. Itu Nabi Dawud alaihissalam. Nabi Sulaiman dari kecil lihat ayahnya seperti itu. Lihat ayahnya luar biasa. Apa cita-cita sang anak? Rabbi habli, ya Allah, beri aku kerajaan yang orang lain gak punya kerajaan seperti aku. Yang gak layak diberikan pada orang lain, hanya aku yang boleh punya. Minta yang luar biasa. Ternyata ucapan Nabi Sulaiman itu nyampe pada Nabi Muhammad SAW. Kita ingat Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ada di Mekah Al-Mukarramah yang masih berupa tanah tandus. Gak ada manusia, gak ada kehidupan kecuali 3 orang. Nabi Ibrahim, istrinya dan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Dalam kondisi yang semacam itu, putranya dan istrinya ditinggal atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Berat hati berpisah, tapi cinta pada ilahi mengalahkan segalanya. Ditinggal tuh anak istrinya. Ketika meninggal anak istrinya, apa yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam? Beliau berkata-kata. Kata-kata itu ditujukan pada yang maha kuasa, maka namanya doa. Berkata-kata, ya Allah kirimkan kepada mereka buah-buahan dari segala penjuru dan manusia. Gak masuk akal, tanah tandus minta buah, kan gak nyambung ya. Tempat sepi minta manusia, kan gak cocok gitu. Bukan minta, ya Allah hidupkan mereka, jadikan mereka hidup. Nabi Ibrahim enggak ngomong itu, tapi yang dipikirkan sama Nabi Ibrahim, ini kesian kalau sendirian, kasih teman ya Allah. Ini tempatnya gersang ini. Paling ini buah-buahnya cuman kurma, kasih bermacam-macam buah-buahan. Sama Allah Subhanahu wa ta'ala, justru kita kalau pulang dari Mekah bawa buah ke Indonesia. Di sana aneka ragam itu ya, buah-buahan ada. Manusia dari manapun berdatangan ke kota Mekah. Ketika ngomong ada manusia, enggak ada. Wa'adzin, panggil manusia, manggil orang untuk haji, sendiri manggil orang untuk haji, enggak pakai WA, enggak pakai apa itu Facebook, enggak pakai IG, enggak pakai YouTube, enggak pakai telepon, enggak pakai apapun, panggil haji semua ya gitu. Wa'adzin finnas, panggil umat manusia. Kekuatan kata-kata tadi disampaikan sama Allah Ta'ala. Sampai sekarang kita pengen berangkat haji. Betul atau betul? Betul atau betul? Jadi karena kamu paham kata-kata itu punya kekuatan yang luar biasa, makanya hati-hati kalau berkata-kata. Dan kalau punya semangat yang besar, wujudkan itu dengan kata-kata. Contoh, mau bayar hutang. Jangan ngomong 300 juta akhir bulan, kurang 5 hari, dari mana duitnya? Nah ini sudah kata-kata mumet.
Betul ya? Karena sudah ngomong dari mana duitnya. Tapi kalau orang yang udah paham ilmu kata-kata, ya Allah saya butuh minimal 300 juta, kasih 1 miliar akhir bulan. Dari mana? Boh, yang ngasih Allah kok saya suruh mikir. Nah itu buat hati jadi semangat. Ya semangat berkarya, semangat untuk bekerja, semangat untuk beraktivitas. Karena kalau pakai hitung-hitungan mungkin upayanya nggak mungkin kan begitu. Biasanya kalau udah lihat nggak mungkin akhirnya mundur, nggak jadi, paham ya? Udah lihat nggak mungkin, wah saya kelihatannya nggak pantas, mundur. Tapi kalau semangatnya itu insya Allah, maka dia akan maju tak gentar. Ya maju tak gentar, memperbaiki ucapan sama dengan memperbaiki pikiran. Orang yang berkata-kata dengan baik berarti pikirannya baik. Orang yang berkata buruk berarti pikirannya buruk. Nah tinggal gitu aja hidup. Pasang kata-kata yang bagus-bagus. Makanya ada motivator-motivator tuh kalau pagi ngajari murid-muridnya, kalau pagi bilang sukses 100 kali itu. Wono. Kalau kita kan ya nggak ngomong sukses 100 kali. Ya, apa itu? Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri 100 kali. La haula wala quwata illa billah 10 atau 100 kali. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wa'za ilmullah. Semua kalimat-kalimat yang baik itu menjadi kekuatan yang luar biasa. Dan menariknya, menurut riwayat loh ya, wong saya juga tidak pernah ketemu dan semoga tidak akan ketemu dan tidak pengen ketemu. Tukang sihir ketika menyihir, itu pakai apa? Mantra. Betul? Pernah lihat film itu, Harry Potter itu? Iya, jadi tongkat kecil itu ya, menghasilkan sesuatu karena apa? Karena tongkatnya diputer-puter atau karena sambil mengucap kata-kata? Sambil mengucap kata-kata. Jadi yang betul-betul menghasilkan sesuatu menurut film tadi itu, versi film loh ya, yang menghasilkan mantranya atau tongkatnya? Mantranya nomor 1. Ada tongkat gak ada mantra gak ada artinya. Mantranya. Karena mantranya versi ilmu sihir maka menghasilkan sesuatu. Karena itulah ketika seseorang disihir ada buhul-buhul yang ditiupkan mantra. Mantra dibalas dengan kata-kata Tuhan. Iya, Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas. Mau tidur, kata-kata Tuhan, ayat kursi. Jadi kata-kata itu memang punya kekuatan yang luar biasa. Dan ternyata kata-kata itu dipakai sama Google. Ya ini buat endingnya biar masuk kepala kan. Kalau enggak pakai gini enggak masuk-masuk nanti. Kata-kata itu dipakai sama Google, namanya Google Assistant. Kemudian nanti kamu beli perangkatnya Google, taruh di rumah, wifi-nya dikonekkan sama semua lampu. Kamu cukup ngomong, matikan ruang depan, lampunya mati semua. Karena kata-kata, maka lampunya mati. Betul atau betul? Nyalakan TV, kamu pakai home assistant itu. Nyalakan TV, TV-nya nyala, AC-nya matikan, AC-nya mati. Kekuatan kata-kata, baru terkoneksi sama wifi dan terkoneksi sama Google, kata-katamu bisa mengendalikan ruangan dengan izin Allah. Lantas bagaimana kalau terkoneksi dengan wifi-nya jagat rayanya Allah Ta'ala? Mulai masuk, oh ya logis bener ya. Masuk bro. Baru mulai, kalau gitu kita harus mikir kata-katanya apa nih, iya. Makanya dikasih tahu kata-kata yang digunakan untuk memindahkan tahta Belqis sampai kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam adalah Ya dzal jalali wal ikram, Ya dzal jalali wal ikram. Ternyata kata-katanya itu Asmaul Husna, Ya dzal jalali wal ikram. Sekali sebut tahta Belqis pindah, cuman yang ngomong tahu caranya.
Nah kamu teriak-teriak, nyalakan lampu depan, nyalakan lampu depan, nggak ada koneksi internet, ya nggak nyambung. Nggak ada perangkatnya, ya nggak jalan, kan begitu. Nah ini perangkatnya adalah nomor satu hati kita, ya hati kita. Ini kalau hati kita udah betul-betul yakin sama Allah Ta'ala, maka kekuatan kata-kata itu menjadi luar biasa. Jelas semuanya? Dipakai sarung. Tadi naik motor dari jalan, kalau ganti kelamaan, ya ganti kelamaan. Mudah-mudahan barokah dan manfaat. Pada sore hari ini tidak ada tanya jawab langsung, yang nanya silahkan kirim, nanti akan saya baca dan insya Allah besok insya Allah akan saya jawab.